Untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Pakistan dapat menggunakan motor yang terjangkau dan tahan lama, mereka memutuskan untuk membuatnya secara manual. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan pemrosesan yang canggih, produk yang dihasilkan sangat memiliki nilai yang baik. Casing motor tidak bisa lepas dari teknik pengecoran pasir. Para pengrajin pertama-tama mengamankan casing di dasar kotak pasir dan memadatkan pasir yang diisi di dalamnya. Langkah ini untuk mencetak injeksi cangkang, agar cangkang baru direproduksi saat pengecoran. Selanjutnya, sang master membungkus bagian luar kotak pasir besi, kemudian diisi dengan pasir dan tanah yang dicampur dengan minyak mixer. Untuk mencegah adanya rongga di dalam, para pengrajin perlu memadatkan pasir dengan menginjaknya berulang kali. Memadatkan adalah langkah yang sangat penting, karena tidak hanya mencegah produk yang dicor memiliki pori-pori pasir, tetapi juga mencegah cetakan pasir mengalami retak. Setelah pemadatan selesai, tutup atas dapat dipisahkan, dan selanjutnya saluran aliran di tengah cetakan digali, untuk memastikan besi cair dapat mengalir ke dalam celah. Kemudian casing motor dikeluarkan dari cetakan. Kemudian, cetakan motor untuk pengecoran besi cair, dibuat secara sederhana. Pada saat yang sama, di atap bengkel kecil itu, sang majikan tengah menambahkan bahan baku ke dalam ketel untuk meleburnya. Besi tua ini didaur ulang dengan harga yang sangat rendah, yang dapat mengurangi biaya produksi motor. Setelah 3 jam pemanasan suhu tinggi, besi tuang tersebut mencair menjadi besi cair yang mendidih. Para ahli mengemasnya ke dalam ember tuang khusus. Tetapi besi cair tersebut mengandung sejumlah besar terak besi, harus dibersihkan sebelum digunakan. Dan ketika sudah ada cukup besi cair di ember pengecoran, besi cair harus dituang ke dalam cetakan dengan kecepatan yang seragam. Namun dibutuhkan stabilitas yang sangat tinggi untuk memastikan tersedia cukup besi cair di dalamnya. Sebelum besi cair mengeras dan suhunya turun, untuk menghindari kemungkinan casing retak, para pengrajin harus segera mengeluarkan casing dari cetakan saat masih panas. Dengan cara ini, mereka mendapatkan casing motor yang baru. Namun bagian-bagian ini masih belum memenuhi standar penggunaan, karena permukaan hasil pengecoran pasir sangat kasar. Oleh karena itu, casing perlu dipasang di mesin bubut, dan diproses pada dinding dalamnya untuk memastikan ukuran casing sesuai dengan standar perakitan. Setelah proses pemotongan sederhana selesai, langkah selanjutnya adalah memasang inti stator. Proses ini relatif sederhana, hanya perlu para pengrajin memukulnya terus-menerus dengan palu. Setelah inti besi dipasang, karena gulungan kawat tembaga tidak boleh bersentuhan langsung dengan inti besi, maka kertas isolasi harus dimasukkan secara manual ke dalam alur di dalam lembaran baja silikon inti besi untuk mencegah terjadinya hubungan pendek di dalam motor. Kita tahu bahwa penggerak motor terutama bergantung pada gulungan di dalamnya, jadi kawat tembaga juga perlu dibalut secara manual. Meskipun mereka tidak memiliki mesin pembalut otomatis, setiap ikatan kawat dilakukan tanpa kesalahan. Selanjutnya, gulungan yang sama dimasukkan silang ke dalam alur, sehingga ketika gulungan dialiri listrik, ia menghasilkan medan magnet yang menggerakkan rotor untuk berputar. Inilah prinsip dasar penggerak motor. Setelah tumpukan gulungan selesai disusun silang, selanjutnya menghubungkan kabel-kabel yang menghubungkan bagian motor. Untuk menghindari hubungan arus pendek karena kontak rangkaian kabel, master menutupi kabel antarmuka setiap set belitan dengan tabung pelindung kabel suhu tinggi internal panjang sama. Untuk mencegah rangkaian kabel tersambung longgar pada lilitan, master perlu menggunakan pengelasan resistansi untuk mengelas antarmuka kuat. Dengan demikian menghindari potensi risiko kontak yang buruk. Setelah dipastikan rangkaian kabel aman dan terlindungi, guna mencegah kumparan bergeser, master akan menggunakan kawat nilon untuk mengencangkan dan mengamankan lilitan tersebut. Untuk memastikan lilitan internal terisolasi sepenuhnya, lapisan cairan isolasi harus dituangkan pada permukaan lilitan kawat tembaga. Meskipun langkah ini tampaknya sangat sederhana, ini adalah kunci untuk menghindari hubungan pendek di dalam. Setelah proses isolasi selesai, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel yang telah diproses sebelumnya dengan kontak di atas penutup dan mengikatnya dengan sekrup ke bodi luar. Kemudian, rotor yang baru akan dimasukkan ke dalam bagian dalam. Dan dengan demikian, pekerjaan pemasangan di dalam motor selesai. Selanjutnya, motor harus diuji dengan aliran listrik untuk memverifikasi apakah rotor di dalamnya dapat berfungsi dengan baik. Setelah lulus uji mutu, kapasitor harus dipasang pada permukaan motor. Untuk menghindari motor terbakar akibat beban berlebihan, master akan menggunakan kayu untuk mengencangkan poros berputar untuk mensimulasikan penggunaan motor dalam kondisi normal. Dengan cara ini, kita bisa menguji apakah ada masalah pada motor. Mengingat bahwa bodi motor juga bisa berkarat, para ahli pertama-tama harus menghaluskan permukaan untuk memastikan bahwa permukaannya rata dan halus tanpa adanya karat. Dengan begitu, saat melakukan pengecatan anti karat, hasilnya akan optimal. CAT tidak hanya meningkatkan estetika permukaan, tetapi juga membuat motor lebih tahan lama dan awet. Setelah melihat seluruh proses pembuatan mereka, bagaimana menurut